kalian yang mau mensupport channel ini dengan donasi atau emang sekedar mau beli mimin kopi, kalian bisa pilih antara Super Thanks atau Saweria. Gue sih nggak masalah kalian pilih yang mana. Cuma kalau bisa lewat Saweria aja. Soalnya kalau YouTube potongannya gede 30%. Kalau Saweria cuma 5%. Untuk link Saweria kalian bisa klik aja di atas kanan nih, atau bisa cek di kolom deskripsi. Tapi kalau mau support nggak harus donasi kok. Dengan kalian nonton sampai habis dan memberikan like pada video ini, itu udah ngebantu banget buat support channel ini. Oh iya, kalian juga bisa join nih ke grup Telegram komunitas cerita manhwa yang baru. Untuk linknya gue tampilin di layar ya. Tapi kalau malas ngetik, cek aja kolom deskripsi. Di sana kalian bisa sharing nih topik seputar manhwa dan kawan-kawan, dan juga ketemu teman baru. Kalau mau info terbaru dari Mimin, misalnya upload kapan atau misalnya ada telat upload, Mimin pasti akan langsung infokan di Telegram. Makanya jangan lupa join ya. Gak perlu berlama-lama lagi, kita mulai aja ceritanya. Suatu hari di pavilion surga, kau, seorang pria berambut merah, ditusuk dari belakang. Pangeran, kamu, kedua orang di belakang berkata. Kaisar, pergilah dengan tenang. Kaisar, Anda dapat pergi dengan tenang. Besok, pangeran akan menggantikan tahtamu. Berarti yang rambut merah itu kaisar ya. Sang kaisar menyerang, tapi sang pangeran berhasil menghindar. Datanglah dan tangkap dia. Tangkap dia cepat. Jangan lakukan itu. Tubuhku, aku tidak mau. Singkirkan. Kaisar ingin bunuh diri. Lebih buruk. Bagaimana bisa telur naga ini menetas? Lalu tiba-tiba ada dua buah cahaya, warna kuning dan warna ungu. Kedua cahaya itu pergi ke arah kaisar. Lalu tiba-tiba, aduh, perutku tidak sakit. Kenapa aku tidak mati? Ini adalah aku kembali muda. Monan, apa kau masih menyebut dirimu lelaki? Apa yang kau lakukan di kamar mandi? Buka pintunya cepat. Masih ada 100 hari lagi menuju ujian masuk perguruan tinggi. Apa kau masih layak untuk keluargamu? Ujian masuk perguruan tinggi itu kan 300 tahun yang lalu. Bagaimana ini bisa? Aku kembali ke masa 300 tahun yang lalu. Monan, kalau kamu gak membuka pintunya, aku akan meminta pelayan untuk membukakannya. Ayo coba. Dia berhasil mendobrak pintunya dan langsung menabrak Monan. Berarti MC kita nih Monan ya guys. Aduh. Monan berkata, aku gak percaya bahwa aku baru aja dilahirkan kembali. Dan siapa kau? Mati. Dasar Monan bau. Kau berpura-pura gak mengenalku. Apa yang kau lakukan? Aduh, itu kecelakaan. Tubuhku terlalu lemah, jadi aku gak bisa menahannya. Apa yang kau bicarakan? Kenapa kau gak membuka pintu saat aku mengetuknya? Apakah itu masalah cinta? Kenapa kau terlalu memikirkannya? Aku jatuh cinta. Masalah cinta? Ya, sepertinya aku mempunyai pacar. Tapi siapa yang menjadi pacarku? Aku tidak tahu apa yang membuatmu sangat tergila-gila pada Lin Yutong. Tunggu, apakah tempat ini? Saat dia keluar, Orchid Hotel, tempat semua hal malang yang menimpaku dimulai. 300 tahun yang lalu, di hari Valentine, aku menyatakan perasaanku dengan Li Yutong di hotel ini. Tapi aku melihat Lin Yutong dan Chang Pei-chung berciuman di lantai bawah hotel. Aku ingin menenangkan diri di kamar mandi, tapi aku gak bisa menahan tanpa memikirkannya. Chang Xiao, sampah ini. Dia selalu melihatku dengan mata yang menjijikan, dan dia terus-menerus mengejarku. Sedikit flashback nih. Jangan takut, tua muda ini akan membantumu. Bila perlu, kita patahkan aja kakinya agar dia gak bisa mengikutimu lagi. Aku terluka parah oleh Chang Pei-chun dan hanya bisa berbaring di tanah seperti anjing. Tubuh dan hatiku sangat sakit. Bahkan saat ujian masuk perguruan tinggi, aku gagal waktu itu. Dan aku gagal sebagai harapan keluargaku. Aku hanya ingin menghancurkannya. Namun aku diselamatkan oleh Dewa Wu Yue dan memulai jalan kultivasi. Kemudian aku bertemu Xuan Yin. Tapi karena aku tidak cukup kuat, aku akhirnya tidak bisa tinggal bersamanya. Ini belum terjadi kebangkitan dunia. Aku akan menjadi kuat. Akulah raja. Si wanita berkata, apa yang terjadi padamu? Masih memikirkan Lin Yutong? Monan merespon, tentu saja tidak. Untuk apa aku memikirkan semut itu? Semut, kau berbicara omong kosong lagi. Tetapi kamu bisa memikirkan jalan yang terbaik. Aku tidak menyangka kamu memperhatikanku. Tapi aku masih punya banyak hal untuk dilakukan. Ayo kita pergi dulu. Siapa yang peduli padamu? Jangan bicara omong kosong. Aku mengabaikanmu kok. Tiba-tiba seorang pelayan hotel berkata, tidak bagus. Ada seseorang di dalam hotel yang sedang sekarat. Apakah ada seseorang yang mempunyai kekuatan medis untuk membantu? Si wanita berkata, apakah benar ada seseorang yang akan mati? Ayo kita pergi, itu bukan urusan kita. Tidak. Mari kita lihat, siapa tahu kita bisa membantunya. Mereka pun masuk dan melihat. Apakah udah cukup melihatnya? Para dokter udah datang. Ayo kita kembali. Monan, kau tahu, sepasang orang tua ini seperti sangat miskin dan sangat tua. Aku juga ingin merayakan hari Valentine yang romantis. Tapi hari ini aku ingin. Di ruangan itu terlihat seorang dokter yang sedang menggunakan alat kejut jantung. Si dokter berkata, tenang Bu, Mbak. Kamu sudah berusaha semaksimal mungkin. Tapi apa?
Tapi bohong. Saat Monan melihat orang tua itu, ini aliran Reiki. Apakah dia seorang kultivator? Tapi auranya lemah. Aku akan membantu mengobati istrinya. Istrinya masih belum mati. Tampaknya dia diselamatkan oleh perspektif Xuan Xiu, dan itu adalah cinta sejati yang langka di dunia. Lalu Monan berteriak, "Dia belum mati! Jangan berisik, ini bukan tempat untuk anak-anak sepertimu." Monan langsung menghampirinya. Si dokter berkata, "Dari beberapa aspek, itu menunjukkan bahwa dia telah mati. Apa yang kau lakukan, bocah? Keluarlah!" Apa yang terjadi dengan Monan hari ini? Dia terlihat gak seperti biasanya. Dalam hati Monan, sayangnya, tubuhku saat ini masih lemah. Aku hanya bisa mencoba mengaktifkan titik akupuntur. Set, 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 set. Suaminya berkata, 13 tangan hantu. Sungguh, teknik ini masih ada. Adik laki-laki ini akan menyelamatkan istriku. Si dokter berkata, "Bagaimana bisa Anda membiarkan bocah ini? Aku mengerti suasana hati Anda sedang kacau. Tapi orang mati gak bisa hidup kembali. Hei nenek, kau harus bangun. Aku telah mengganti 6 titik akupuntur dengan aura. Apakah perlu bagiku untuk menggunakan Reiki? Tapi sepertinya aku harus menggunakan cara lain." Monan tiba-tiba berkata, "Jarum perak." Jarum perak? Oke, cepat ambil. Dalam hati si dokter, aku memiliki jarum dalam kotak pertolongan pertama. Biarkan dia mengambilnya. Pokoknya, orang itu udah mati. Lalu Monan mengambil jarum itu dan langsung set. Ini adalah Dewa Tai. Bagaimana bisa Anda mempercayai bocah ini? Aku mengerti suasana hati Anda, tapi orang yang udah mati nggak dapat bangkit kembali. Apakah Anda buta? Dari sekolah mana siswa ini berasal? Bagaimana bisa begini? Nah, nafasnya udah kembali. Teknik jarum Dewa Tai ini benar-benar terlalu banyak menyerap staminaku. Aku harus segera berlatih kembali. Hidup? Bagaimana ini mungkin? Sebelumnya, detak jantungnya telah berhenti. Ya Tuhan, apa yang terjadi? Apakah dia menyelamatkan orang mati hanya dengan menggunakan jarum jahit? Apa yang kalian ributkan? Aku kan tadi mengatakan bahwa dia tidak mati, dia baik-baik aja. Sayang, kau masih hidup. Ya, aku pikir aku udah mati. Adik laki-laki, aku mengucapkan terima kasih. Istriku masih hidup berkat kamu. Oh iya, ini bukan masalah besar kok. Adik laki-laki, kau telah menyelamatkan istriku, tapi darahnya mengenai pakaianmu. Oh, tidak apa-apa. Monan, kapan kamu belajar akupuntur? Yang aku tahu, akupuntur adalah pengobatan dari Cina. Monan membalas, "Kalau kamu ingin mempelajarinya, aku bisa mengajarimu. Tapi aku ingin mencuci darah di bajuku terlebih dahulu." Tiba-tiba seorang penjaga berkata, "Orang yang gak berkepentingan, dimohon keluar. Keluarganya sedang melakukan beberapa hal." Tapi, udah, baiklah, kami akan pergi. Monan, kamu sepertinya udah berubah. Ayo pergi dulu. Mereka pun pergi keluar. Saat di luar, datang sebuah mobil BMW, tapi tulisannya New Polo. Oke. Lalu ada 2 orang turun dari mobil itu. Lalu seorang pelayan berkata, "Tuan, Anda di sini." Ada 2 NPC yang melihat kejadian itu. NPC di kiri berkata, dia adalah orang yang mengatur pasukan bawah tanah di seluruh distrik Qingcheng. Terus siapa 2 orang di belakangnya? NPC yang di kanan berkata, "Apa kau tidak tahu siapa mereka berdua? Itu adalah Ming Chen dan juga nona keluarga Yan yang terkenal di Chiangkou." Di mana pria itu? Di mana? Tentu saja orang tua keluarga Yan. Apakah mereka baik-baik aja? Mereka berdua baik-baik aja. Mereka ada di dalam. Tuan dan Nyonya, mereka ada di dalam hotel ini. Ternyata 3 orang yang turun guys, sama 1 wanita berambut pirang. Monan pun mengantar wanita itu ke bus. Monan berkata, "Sampai jumpa. Aku akan berterima kasih lain kali." Ditunda dulu terima kasihnya. Gak apa Monan, kamu harus belajar dan mempersiapkan diri untuk ujian masuk perguruan tinggi. Ya, kau hati-hati. Sampai jumpa. Aku benar-benar gak menyangka akan dilahirkan kembali dan kembali saat kehidupanku 300 tahun yang lalu. Aku dapat bertemu kembali dengan keluargaku. Lalu Monan menelpon kakeknya. "Kakek, aku sudah lama gak bertemu denganmu. Apakah kakek baik-baik aja?" "Halo, apakah ini Xiaonan? Bukankah kau udah menelponku tadi malam?" Dalam hati Monan, bagi kakek itu tadi malam, tapi bagiku itu udah 300 tahun yang lalu. "Xiaonan, apa yang terjadi padamu? Apakah kau kehabisan uang? Kalau uangmu gak cukup, kau harus beritahu kakek." "Tidak kakek." "Kakek, aku berencana untuk pulang dan melihatmu dalam beberapa hari. Apa ibu dan kakek baik-baik aja?" "Hei, kita semua baik-baik aja. Baru beberapa hari kau meninggalkan rumah. Bagaimana tiba-tiba bisa bertanya seperti itu? Aku masih mempunyai beberapa hal yang harus aku lakukan." "Kakek, kau harus istirahat lebih awal. Aku akan kembali menemuimu setelah liburan. Di kehidupanku yang dulu, aku tidak bisa menemani keluargaku. Dan aku tidak bisa bersama Mu Yin Yin. Aku harus mencoba untuk memperbaiki ini. Tidak ada waktu. Aku harus berlatih. Jika tidak mempunyai kekuatan, ini semua hanyalah omong kosong. Aura di sini terlalu tipis. Aku harus pergi ke pinggiran kota. Air adalah sumber dari segala hal. Masih ada sumber di sini. Meskipun dikatakan bahwa jarak dari dasar Longshe adalah 100.000 mil, itu seharusnya lebih sedikit daripada bulan. Aku akan menyerap aura yang ada di sini. Di jalan kultivasi, prioritas utama adalah mengumpulkan spiritual roh. Tapi sekarang aku kehabisan aura.
Itu juga masalah besar. Aku butuh buku metode yang tepat. Tunggu, bagaimana bisa ada sebuah naga di tubuhku? Buku ini adalah buku Liu Tao Shu. Keenam buku latihan ini setara dengan tingkat atas surga dan sebenarnya berisi 6 makhluk hidup. Tetapi hanya ada 5 jalan di 6 buku. Tetapi surga masih rusak. Apa alasannya? Aku kembali ke masa ini. Ternyata menjadi misteri. Itu dipecah menjadi puluhan tempat yang tersebar saat aku dilahirkan kembali. Ini adalah seni bela diri tingkat atas. Karena buku ini melindungiku saat aku dilahirkan kembali, aku akan mengumpulkan bagian lainnya agar buku ini utuh. Lalu dia pun mulai berkultivasi, perbaiki aura, bersihkan aura, imajiner, melebur dan berimajinasi. Dia pun berkultivasi sampai keesokan harinya. Sisa-sisa artikel Tiantau, 6 jalan tanpa fase, telah disempurnakan oleh kultivasiku. Dan sekarang, saatnya bersiap untuk menemui Mu Yin. Mu Xuan Yin pergi ke Universitas Yanqing. Aku harus pergi ke perpustakaan untuk mempersiapkan ujian masuk perguruan tinggi. Setelah selesai berkultivasi, tiba-tiba Monan melihat wanita yang sedang kabur. Dia dikejar oleh seseorang menggunakan mobil. Wanita itu berlari di depannya. Lalu tiba-tiba wanita itu tertembak dari belakang. Dan ternyata itu orang yang tadi. Lalu orang itu melihat Monan. Dia berkata, "Nak, kau sedang sial. Seharusnya kamu tidak melihatnya." Sungguh sial. Orang itu menembak ke arah Monan. Tapi untungnya Monan berhasil menghindar. Lalu dia mengambil batu dan langsung melemparkannya ke orang itu. Boom, headshot. Batunya tepat kena kepalanya. Untungnya aku udah berlatih tadi malam dan aku udah cukup cepat. Jika tidak, aku akan mati dengan kultivasiku yang sebelumnya. Keenam kekuatan tak tertandingi ini luar biasa. Tetapi mereka semua mengambil seluruh energi pada tubuhku. Orang itu dan wanita itu pun tergeletak di tanah. Dengan begitu banyak luka seperti ini, aku tidak tahu apa yang telah terjadi padanya. Wow, nutrisi yang baik. Tapi ternyata wanita itu belum mati. Tolong aku, menyelamatkanmu. Aku akan menyelamatkanmu. Tidak ada darah di dada. Jadi aku bisa melihat bagian belakang. Dalam hati Monan, peluru itu masuk terlalu dalam. Tidak mudah untuk mengeluarkannya dan hanya bisa diluncurkan dari depan. Hati surgawi, pelurunya pun berhasil dilancarkan. Monan berkata, peluru udah dikeluarkan dan darah juga udah berhenti mengalir. Kau bisa bergerak sebentar lagi. Aku akan pergi. Kau sebentar lagi bisa bergerak. Seorang pria yang aneh. Namun, mengambil keuntungan dariku, Su Liuxia, aku tidak mungkin pergi dengan cara seperti ini. Monan pun pergi ke perpustakaan. Perpustakaan ini mengingatkanku pada situasi sebelum kematianku. Aku tidak punya waktu lagi. Aku harus menjadi kuat untuk membalas dendam. Belum terlambat bagi seorang pria untuk membalaskan dendamnya. Aku akan membaca buku pengetahuan terlebih dahulu. Saat dia mengambil bukunya, "Hei, apakah pengetahuan dalam buku ini secara otomatis masuk ke dalam otakku?" Legenda mengatakan bahwa keenam buku surgawi berisi segala macam hal. Dan ini benar-benar luar biasa. Dia pun langsung memulai memegang bukunya. Nah, ini menghemat banyak waktu. "Xiaonan, sedang apa kau di sini?" "Ibu Tan, aku sedang tidak ada kelas. Aku teman ibumu, jadi panggil aja aku Bibi." "Kenapa kau sendirian? Apakah Chiang Yu gak bersamamu?" "Bagaimana mungkin dia bersamaku?" Garis itu, dia berbohong pada ibunya sendiri. Dia berkata sedang bersamamu sekarang, tapi ternyata enggak. Sekarang dia semakin parah. Aku akan menelponnya lagi nanti. "Bibi, apa kau ke perpustakaan untuk mencari anakmu Lin Yutong?" "Tentu saja tidak. Aku berpikir untuk memberi semangat padamu sebelum mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Manfaatkan liburan hari ini untuk temukan buku yang bisa membantumu." Di baris ke-6, ke-11, dan ke-12, buku ini memiliki banyak kegiatan yang bermakna bagi siswa. Saat dicek, itu benar-benar ada di sini. Ingatanmu sangat hebat. Kau bisa belajar lebih giat sebelum kau ujian masuk perguruan tinggi. Tingkatkan nilaimu dan dapatkan nilai yang bagus. Ibumu pasti akan senang. Setelah ini, kau harus pulang bersamaku sebentar. Bibi akan memberimu suplemen yang lezat. Dalam hati Monan, meskipun aku tidak ingin bertemu dengan Liu Tong lagi, tapi di kehidupan yang dulu, Bibi Tan udah menganggapku sebagai anaknya sendiri. Itu akan merepotkanmu. "Xiaonan, kamu duduk di sini sebentar. Aku akan memasak makanan yang kau suka. Kau bisa makan yang banyak." "Terima kasih Bibi Tan. Aku benar-benar merepotkanmu." "Xiaonan, sama-sama. Aku baru aja menelpon Lin Yutong untuk kembali. Aku akan ke dapur untuk memasak." Lin Yutong pun kembali. "Monan, kau masih punya wajah untuk datang ke rumahku untuk makan?" "Monan, aku punya keluhan untukmu." "Keluhan apa?" "Jangan berpura-pura. Aku awalnya udah membuat janji malam ini dengan Qiao Shan untuk makan dan bernyanyi bersamanya. Hanya karenamu, aku disuruh pulang oleh ibu. Aku tidak meminta ibumu untuk menelponmu. Lagian, Qiao Shan dan Chang Pei Chun bukan orang yang baik. Yang tadi kayaknya translatornya typo guys. Harusnya Qiao Shan." "Hei, kau kira cuma kamu orang baik aja?" Lalu ibunya datang. "Apa yang kau bicarakan? Ayo kita makan bersama." "Bu, aku tidak makan. Aku udah meminta Qiao Shan untuk membelikanku sesuatu." Ibunya berkata, "Sekarang udah gelap. Apa nggak bisa besok aja? Duduk dan makanlah." "Ayolah, aku mohon." "Ya udah, makan dulu. Setelah makan malam, biarkan Xiaonan menemanimu keluar. Sebelum jam 10, kau harus pulang." "Bibi Tan, aku harus ke sekolah besok. Lin Yutong ingin pergi dengan temannya. Apa aku harus ikut?" Ibunya merespon,
Aku tidak percaya dia pergi dengan teman-temannya yang baik. Kalau kamu gak ikut, maka dia gak boleh keluar rumah. Ayolah, aku harus pergi. Xiao Xiao udah menungguku. Hei, tunggu, aku belum makan. Di depan, udah ada 2 mobil yang menunggu. Seorang wanita berkata, Lin Yutong, cepatlah. Hei Lin Yutong, siapa orang yang ada di sampingmu? Dia Monan. Dia akan ikut pergi bersama kita malam ini. Hei, ada hubungan apa kau dengannya? Bagaimana jika Chang Peichun cemburu? Apa yang membuatnya cemburu? Emangnya kapan aku mau bersama orang seperti dia? Jika Chang Peichun sampai tahu, bagaimana cara aku menjelaskannya? Pria yang di kanan berkata, apa yang perlu dijelaskan wanita cantik sepertimu? Sekilas aja bisa dilihat bahwa dia nggak pantas untukmu. Hei, jangan main HP terus, lihatlah. Ternyata itu dia, Lin Yutong. Seleramu semakin rendah aja. Hei, jangan katakan itu. Jika dia nggak mau pergi, aku juga nggak bisa pergi. Oke, kalian cukup. Jika terus meledek orang ini, dia bisa menangis. Dalam hati Monan, aku menangis. Jika aku tidak memandang wajah bibitan, kalian akan kuhajar sampai menangis. Kalian nggak tahu sedang berhadapan dengan siapa. Hei kamu, mobilku ini hanya untuk orang-orang cantik. Pergilah ke mobil belakang. Kenapa? Kau gak ingin naik mobilku? Aku tidak tahu dia bersiap enggak. Bagaimana jika dia mengotori mobilku? Dalam hati Monan, setelah dipikir-pikir, untuk apa aku pergi dengan mobil butut mereka? Buang-buang waktu aja. Lebih baik aku berlatih. Monan berkata, aku tidak akan pergi. Kau pergilah dengan mereka. Ingatlah, pulang sebelum jam 10. Baguslah. Kalau begitu, selamat tinggal. Lin Yutong berkata, hei, jika dia nggak ikut, aku juga nggak bisa pergi. Setelah beberapa saat, pasti ibuku akan tahu jika dia nggak ikut pergi. Aku tidak bisa pergi keluar malam ini jika begitu. Yah, jika Lilin nggak ikut pergi, kita nggak akan bisa bersenang-senang. Sangat mengecewakan. Hei kau, masuklah ke mobilku. Aku yang akan membawamu. Monan pun ikut masuk dalam mobil. Apa kau mengejar Lin Yutong? Wah, kau punya mata yang bagus. Menyukai wanita cantik kami. Aku ingin tahu siapa yang telah memberimu keberanian. Liang Qingru. Ada banyak orang yang menyukai Lin Yutong. Bukan hanya orang kaya ataupun tiran sekolah. Bahkan Chang Peichun juga menyukai dia. Kau adalah orang miskin dari desa. Apa yang kau gunakan untuk bersaing dengan mereka? Aku tidak menyukainya. Lalu tiba-tiba HP-nya berbunyi. Nomor siapa ini? Orang ini telah menelpon beberapa kali. Apakah ini orang yang aku kenal sebelumnya? Jika menelpon lagi, akan kuangkat nanti. Mereka pun akhirnya berangkat. Kelok-keloknya 1, 2, 3, 4, 5. Udah kayak Akina ya. Udah kayak Akina, Takumi. Sesampainya di sana, ada banyak sekali mobil mewah. Dari BMW, Mercy, Lambo. Bukankah ini trek balap ilegal? Di mana-mana ada tempat makan dan tempat beli barang. Kelompok anak orang kaya ini benar-benar gila. Aku datang ke tempat seperti ini. Kami memiliki kegembiraan malam ini. Kali ini, sepupuku membawaku ke trek balap beberapa kali dalam sebulan. Jangan ragu untuk bertaruh beberapa ribu. Kalian akan memenangkan beberapa kali lipat. Hei teman, apa kau juga ingin bermain? Kalau kamu gak punya uang, aku akan meminjamkannya. Tapi jangan berani-berani mendekati Lin Yutong, atau kamu gak akan menang. Wah, Chang sangat hebat. Iya, ayahnya telah membuka 2 atau 3 hotel besar. Itu bukan masalah sama sekali. Sekarang sebelum mulai, mari kita pergi ke toko mobil di depan untuk minum-minum. Banyak jenis mobil di sana. Kau bisa membelinya dengan uang. Cangke, model mobil seperti apa yang kau katakan tadi? Ada banyak jenis mobil di sana. Apa kau mau? Aku bisa membantumu mendapatkannya dalam hitungan menit. Tiba-tiba Monan ditelepon. Halo? Akhirnya berhasil. Apakah ini Tuan Monan? Iya benar, siapa ini? Apakah Anda ingat orang tua yang diselamatkan di restoran anggrek? Aku adalah putranya. Namaku Yang Longsheng. Anda udah pergi ketika aku baru sampai di sana. Aku benar-benar ingin berterima kasih secara pribadi atas bantuan Anda untuk keluarga Yan kami. Selain itu, ada satu hal lagi. Setelah ibu saya diselamatkan oleh Anda, aku telah mencari banyak dokter, tapi nggak ada yang bisa menyembuhkannya. Dalam hati Monan, setelah diobati dengan jarum perak, emang bisa menyelamatkan nyawanya. Tapi karena aku belum cukup kuat, masih ada masalah kecil. Monan membalas, Anda bisa yakin bahwa aku akan membantu mereka sampai sembuh. Sekarang aku ada di Motor City. Aku bebas setelah jam 10. Anda bisa datang dan jemput aku. Cangke berkata, bocah yang malang. Apa aku harus memberikannya 3 atau 5 ribu? Wanitanya berkata, kenapa dia selalu menelpon? Apakah dia sibuk? Bukankah kita akan membiarkan dia membayar minumannya? Udah, biarkan dia sendiri. Yang jam berapa balapan malam ini dimulai? Ada banyak yang berpotensial malam ini. Lalu Monan kembali. Hei, kau kembali. Ayo, minum yang banyak malam ini. Mungkin ini adalah anggur terbaik yang pernah kau minum dalam hidupmu. Yang aku ingin bermain besar malam ini. Jika kita menang, itu karena dada kamu. Oh, enggak. Maksudku keberuntunganmu. Ya udah, ayo pergi. Ayo kita pergi jalan-jalan. Berhati-hatilah, jangan membuat berita utama besok. Kalian pun sampai di penghujung video ini. Kalian mau tahu lanjutan chapter ini? Atau manhwa menarik lainnya? Makanya, jangan lupa subscribe biar kalian gak ketinggalan kalau gue upload video baru. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini bisa lebih berkembang ke depannya. Segitu dulu dari video cerita manhwa. Gua Sabik undur diri. See you on the next video. Zaijian.